Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu. Untuk nama sekolahnya SD Negeri 147 Bogorjo, kemudian kelas 1 semester 1. Temanya tema 2 dengan tema kegemaranku, subtemanya subtema 4 yaitu gemar membaca. Pembelajaran pertama dengan alokasi waktunya 5 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar, siswa dapat mendemonstrasikan posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan disiplin. Yang ketiga, melalui kegiatan bertanya jawab, siswa dapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Yang keempat, dengan penuh percaya diri, siswa mampu menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarganya. Yang kelima, melalui kegiatan mengenal bahan-bahan alami untuk membuat karya, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan, yaitu kartu kata motif bunga kering, membuat kartu kata dengan hiasan-hiasan daun dengan benar. Yang keenam, dengan arahan dari guru, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan untuk membuat kartu kata motif bunga kering dengan rapi. Kompetensi inti atau KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya atau menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman serta berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan yang meliputi cara duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku dengan benar. Indikator pencapaian kompetensinya menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan tepat. Kompetensi dasar 4.1 yaitu mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan yang meliputi duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang dengan benar. Indikator pencapaiannya mendemonstrasikan posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan disiplin. Untuk pelajaran PKN, kompetensi dasarnya 1.3 menerima karakteristik individu dalam kehidupan di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian 2.3 menerima keberagaman karakteristik individu di rumah. Yang ketiga, 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah dengan indikator pencapaiannya, yaitu mendapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Kemudian kompetensi dasar 4.3
menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Dengan indikator pencapaiannya, menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarganya. Untuk pelajaran SBDP, kompetensi dasar 3.4 yaitu mengenal bahan alam dalam berkarya. Dengan indikator pencapaiannya, mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan, yaitu kartu kata motif bunga kering. Membuat kartu kata dengan hiasan daun-daun kering dengan benar. Kemudian untuk KD 4.4 yaitu membuat karya dari bahan alam. Dengan indikator pencapaiannya, membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan atau kartu kata motif bunga kering dengan rapi. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama posisi duduk yang benar saat membaca, kemudian yang kedua kegemaran anggota keluarga, yang ketiga karya dari bahan alam. Metode pembelajaran yang digunakan adalah permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Langkah-langkah pembelajaran untuk pendahuluan yaitu 15 menit. Yang pertama, guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan kabar dan kondisi kesehatan mereka sambil mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. Guru menekankan pentingnya berdoa agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat akan bermanfaat. Berdoa dapat dipimpin oleh guru atau salah satu siswa yang ditunjuk. Selama berdoa, guru mengamati sikap siswa dengan seksama saat berdoa. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya dan guru mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan atau apersepsi. Yang keempat, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Itu adalah termasuk masuk dalam pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti yaitu 145 menit. Yang pertama, siswa diajak untuk mengamati gambar yang dibawa guru tentang seorang anak yang sedang duduk dengan posisi benar untuk membaca. Yang kedua, guru bertanya jawab tentang gambar yang ditampilkan. Gambar apakah ini? Apa yang sedang dilakukan anak tersebut? Yang ketiga, kemudian siswa menyimak penjelasan guru bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita bisa membaca buku-buku yang menarik seperti buku cerita bergambar, buku cerita anak, dan buku ilmu pengetahuan. Jika kita dapat membaca, pengetahuan mudah kita dapatkan. Yang keempat, siswa memahami bahwa membaca harus dilakukan dengan posisi yang benar, sama halnya seperti menulis. Membaca sambil duduk dan menegakkan punggung. Posisi membaca yang tepat akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh siswa. Siswa diminta untuk disiplin dalam menerapkan sikap membaca agar kesehatan tubuh dan mata tetap terjaga. Yang kelima, kemudian siswa diminta untuk mempraktikkan posisi duduk yang benar dengan memegang buku sebagai media bacaan. Siswa diajak untuk belajar membaca sebuah cerita. Yang keenam, setelah siswa dapat duduk dengan posisi yang benar, siswa diminta untuk membaca rangkaian huruf-huruf dan kata pada buku siswa. Kata-kata yang ditampilkan dibantu dengan gambar. Setelah diulang beberapa kali, siswa diminta membaca tanpa bantuan gambar. Maksudnya membaca kata tadi tanpa bantuan gambar. Yang ketujuh, siswa menyimpulkan bahwa untuk memulai membaca, posisi duduk harus dilakukan dengan baik dan benar. Tegakkan badan dan kepala agar tubuh tidak mudah lelah dan tetap sehat. Siswa dapat mempraktikkan posisi duduk yang benar saat akan mulai membaca. Yang kedelapan, siswa diminta untuk duduk dengan posisi yang benar. Siswa mengamati gambar dan membaca tulisan di sampingnya, lalu menjodohkan gambar dengan tulisan yang sesuai. Yang ke-10, kegiatan siswa menyimak penjelasan guru bahwa manusia memiliki bermacam-macam kesukaan. Kemudian yang 11, siswa diajak untuk bertanya jawab tentang berbagai kesukaan yang mereka miliki.
Yang ke-12, siswa juga diajak bertanya jawab tentang kesukaan yang dimiliki anggota keluarganya. Jadi mereka berpikir mereview apa kesukaan dia, apa kesukaan ayahnya, apa kesukaan adiknya, ibunya, ataupun kakaknya. Kegiatan ke-13, siswa menyimak penjelasan guru bahwa setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda. Perbedaan adalah sebuah keberagaman yang harus kita syukuri. Walaupun kesukaan berbeda, tetapi tetap harus saling menghormati. Yang ke-14, kemudian siswa menceritakan pengalamannya saat membaca bersama keluarga, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan guru. Yang ke-15, usai kegiatan bercerita, siswa diajak untuk berkreasi dengan membuat kartu kata dari benda-benda, makanan, ataupun aktivitas yang mereka sukai. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara membuat kartu kata. Jadi kita sediakan daun kering, mereka membuat kata-kata di atas daun kering tersebut. Yang ke-17, siswa diajak berkeliling mencari daun-daun kering atau ranting, majalah atau koran bekas untuk hiasan kartu. Yang ke-18, guru membagikan potongan karton berukuran 15 x 10 cm. Yang ke-19, siswa mencetak atau menggambar benda-benda kesukaannya di karton. Siswa yang menuliskan nama benda tersebut dengan menggunakan spidol. Guru membantu siswa mengecek apakah huruf untuk nama benda atau kata sudah tepat. Yang ke-20, siswa menghias gambar dengan daun-daun, rumput kering yang telah dikumpulkan dengan menempelkannya di kartu. Yang ke-21, guru berkeliling memberi semangat dan mengarahkan siswa yang membutuhkan bantuan dan waktu lebih lama mengerjakannya dibanding dengan siswa lain. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup, dilakukan selama 15 menit. Sebelum kegiatan ditutup, guru menegaskan kembali bahwa anak yang rajin membaca akan memiliki banyak pengetahuan. Siswa dimotivasi untuk banyak berlatih membaca di rumah dengan bimbingan orang tua. Membaca banyak membawa manfaat dan membuat seseorang menjadi tambah pintar. Yang kedua, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan hari itu. Apa yang kita sudah lakukan hari itu, kita ingat-ingat kembali. Kemudian yang ketiga, sebagai penutup, siswa diajak untuk bersyukur atas ilmu dan semua kegembiraan yang telah mereka rasakan hari ini dengan berdoa bersama. Guru juga mengingatkan tentang sikap berdoa yang baik. Yang keempat, selesai berdoa, siswa memberi salam kepada guru. Untuk yang ketujuh adalah adanya penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap yang terdiri dari tanggal hari itu dilakukan pembelajarannya, nama siswanya siapa, catatan perilakunya apa, kemudian butir sikapnya apa, tindak lanjutnya seperti apa. Berikut untuk penilaian pengetahuan itu diberikan lembar latihan atau LKS, memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Di situ ada tes lisan tentang karakteristik kesukaan anggota keluarganya. Untuk penilaian keterampilan itu untuk bahasa Indonesia itu mempraktikkan cara duduk yang benar saat membaca. Aspek yang dinilai itu adalah kemampuan mempraktikkan cara duduk yang benar saat akan membaca dengan rubriknya ada 4 skalanya ada 4. Yang pertama, siswa mampu dengan nilai 4, siswa mampu mempraktikkan ketiga langkah duduk, menegakkan punggung, dan meletakkan tangan di atas meja dengan benar. Untuk kategori baik atau dengan nilai 3 hanya memenuhi 2 kriteria. Untuk cukup hanya memenuhi 1 kriteria dan perlu pendampingan. Itu siswa belum mampu mempraktikkan ketiga langkah tersebut. Untuk pelajaran PKN yaitu menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga di rumah. Aspek yang dinilainya menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga di rumah dengan kategori sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Untuk SBDP, membuat kartu kata dengan hiasan daun-daun kering. Aspek yang dinilainya adalah membuat kartu kata dengan hiasan daun-daun kering tadi
memiliki 4 kategori nilai juga, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Kemudian untuk media atau alat bahan dan sumber belajarnya, yaitu yang pertama buku teks, yang kedua gambar posisi duduk yang benar saat membaca, yang ketiga adanya daun-daun kering aneka bentuk, yang keempat gunting dan lem, yang kelima buku guru dan buku siswa kelas 1 tema 2, kegemaranku subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam adalah Rumah Juara, ini berupa situs web untuk referensi saat guru mau mengadakan pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.